Iya betul Pak Ade. Jadi hari ini saya bertemu dan menghubungi Pak Ade itu tujuannya gini Pak Ade. Kebetulan kan saya akan melakukan coaching dengan teman saya yang bernama Yuni. Nah, saya pengen apa ya? Saya minta bantuan gitu Pak. Saya minta bantuan Pak Ade untuk berkenan nanti menjadi pengamat dan melakukan observasi nih terhadap coaching saya. Jadi saya pengen Pak Ade itu nanti mengobservasi kemampuan atau kompetensi saya di coaching ini gitu Pak. Oh ya, kebetulan saya juga lagi santai. Oh iya, alhamdulillah Pak. Jadi saya nanti bisa melihat seperti apa menjadi pengamat gitu ya. Betul. Hari ini dengan Bu Yuni nanti Iya. melaksanakan coaching, saya bisa memberikan masukan mungkin ya. Alhamdulillah Pak, betul. Baik, kalau gitu mungkin saya nanti akan mencatat apa-apa yang saya kira bisa menjadi masukan buat kalian. Oke, siap. Enggak silakan Pak. Baik, rencananya Pak Denny mau melaksanakan seperti ini. Betul Pak. Ada apa nih? Kira-kira apa yang nanti akan saya nilai Pak Denny? Oh iya. Jadi saya ingin Bapak itu nanti mengobservasi atau menilai kemampuan saya dari gaya bicara, Pak. Kemudian bagaimana intonasi saya ketika saya melakukan coaching ya. Dan juga saya ingin Bapak itu nanti mengobservasi pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan gitu Pak kepada coaching saya gitu Pak, seperti itu. Baik, jadi nanti saya akan amati pada saat coaching nanti berkaitan dengan yang pertama gaya bicara. Betul Pak. Intonasi, betul. Dan juga tentunya pada saat Pak Denny memberikan pertanyaan. Nah, seperti itu Pak, seperti itu. Saya siapa? Kira-kira ada kompetensi yang mana nih nanti yang akan dikasih oleh Pak Denny? Oh iya. Jadi pada saat nanti saya melakukan coaching ya Pak, saya ingin coaching nanti itu saya memiliki kemampuan untuk meningkatkan posisi saya sebagai pendengar yang baik gitu. Jadi saya ingin menjadi pendengar yang baik, saya pengen hadir penuh dalam proses coaching nanti sehingga rekan saya ataupun coaching saya itu mampu nanti mengeluarkan unek-uneknya, semua permasalahannya seperti itu Pak. Ya. Berarti kompetensi yang ditingkatkan oleh Pak Denny yaitu menjadi pendengar yang baik, kemudian hadir penuh pada saat percakapan nanti. Lalu kira-kira nih bagian kompetensi yang mana yang nanti akan fokus Pak Denny pada saat nanti percakapan ini? Oh iya, saya pengen nanti fokusnya itu di saat saya memberikan respon gitu Pak. Pada saat saya memberikan respon terhadap coach atau teman saya Bu Yuni itu gitu Pak. Oh ya, berarti kalau saya tangkap dari penelitian Pak Denny tentang respon. Betul. Respon ketika Pak Denny menjadi coach ya, mendengar apa-apa yang dilakukan oleh Pak Bu Yuni. Betul. Untuk melihat kecacapan indikator kompetensi yang ingin dicapai kira-kira dari apanya Pak? Oh iya betul. Karena saya ingin menjadi coach dengan pendengar yang baik ya Pak. Jadi saya ingin coaching itu atau rekan saya itu nanti itu merasa nyaman ketika berbicara dengan saya. Saya pengen dia terbuka dengan segala permasalahannya. Saya pengen dia terbuka untuk mengungkapkan segala unek-uneknya gitu Pak. Jadi ketika dia terbuka dengan kondisi seperti itu ataupun nyaman, saya itu nanti enak ketika saya memancing rekan saya atau coach saya untuk menemukan solusi terhadap permasalahannya sendiri. Jadi itu yang ingin saya capai itu Pak. Oke, berarti indikator pencapaiannya adalah nanti coaching merasa terbuka. Betul. Juga nyaman ya betul. Sehingga Bapak bisa berhasil menerapkan coaching untuk menemukan solusinya sendiri. Iya betul. Nah, kapan nih Bapak mau melaksanakan proses coaching ini? Bapak hari ini nyantai kan ya Pak? Iya, kebetulan saya lagi santai ya. Nah,
kalau Bapak lagi santai, sekarang saya mau hubungi sekarang juga ya Pak, rekan saya Ibu Yuni, kebetulan ini jarang-jarang di Bapak santai ya. Jadi saya mau hubungi sekarang juga supaya Ibu Yuni berkenan hadir atau datang ke sini gitu Pak. Ya. Silakan Pak, silakan Bapak menghubungi dulu. Siap. Terima kasih ya Pak. Saya hubungi dulu ya Bu Yuni aja. Assalamualaikum Bu Yun. Waalaikumsalam Pak Den. Selamat siang Bu. Ya, selamat siang. Sehat? Alhamdulillah sehat sekali Pak Oke, Den. baik. Bu, kemarin kan Ibu sempat telepon saya ya, Iya, bilang pengen bercakap-cakap, Iya, Bu. iya. Dan kebetulan hari ini saya udah undang juga rekan Iya. saya ya. Cuma memang pertemuan kita hari ini itu kan singkat ya Bu. Iya. Nah, kira-kira yang ingin Ibu dapatkan di akhir percakapan kita hari ini itu apa Bu? Gini ya Pak Den ya, saya ingin menemukan cara nih bagaimana mengatasi anak yang belum bisa membaca, khususnya untuk di kelas saya begitu Pak Den. Betul. Jadi masih ada di kelas Ibu yang belum bisa Ada, baca, Bu? ya ada. Kebetulan saya memegang kelas bawah di kelas 2 gitu ya Pak. Betul. Oke. Ini kan permasalahan anak yang belum bisa baca ya. Bu? Iya. Nah, kalau menurut Ibu sendiri nih untuk ukuran anak-anak kelas 2 Iya. yang bisa membacanya itu seperti apa Bu? Gitu Bu. Gini ya Pak, kebetulan kan untuk di kelas saya yang belum lancar, yang belum bisa membaca itu ada 4 orang. Nah, yang belum bisa membaca itu di kata-kata pendek juga mereka belum bisa sama sekali Pak, baru-baru untuk kalimat panjang gitu ya, bentuk panjang. Contohnya gini Pak, si anak untuk membaca kata buah aja dia tidak bisa gitu. Akan tetapi kalau kita mengajarkan secara langsung ini, coba nah ini baca buah, mereka bisa mengikuti kita dengan kata buah itu ya. Akan tetapi si anak kalau disuruh kembali mengulang dia tidak bisa gitu. Jadi dia hanya bisa menirukan apa yang disebut dikatakan oleh saya gitu. Oh gitu. Berarti Iya. memang tidak bisa membaca dari dasar ya Bu. Iya. Jadi jangankan kalimat untuk kata aja. Iya, dia bisa, jadi ya, Bu? belum bisa merangkai huruf begitu Pak. Betul. Sejauh ini yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi masalah ini apa aja? Saya mencoba mengajarkan anak tersebut misalnya dengan media kartu kata begitu ya Pak ya. Jadi saya menggunakan media kartu kata dengan bimbingan saya, si anak disuruh mencari suku kata yang lalu merangkainya begitu. Tapi tetap dibimbing oleh saya. Nah terus dicoba juga untuk melakukan untuk membacanya gitu. Tetap aja tidak bisa. Masih tetap Iya. bisa, betul. Yang sudah Ibu lakukan nih menurut Ibu Iya. itu sudah maksimal atau ideal belum Bu? Kayaknya belum sih Pak. Belum. Oh, Kira-kira nih Bu, kalau di skala ya Bu, usaha Ya. yang Ibu udah lakukan dari nilai 1 sampai 10 itu skala berapa tuh nilainya? 7 kayaknya deh Pak. 7. Iya kayaknya. Jadi masih perlu diperbaiki. Iya, gitu ya, Bu? masih harus banyak diperbaiki ya. Oke. Karena sejauh ini yang masih dirasakan oleh saya jauh dari kata ideal gitu ya Pak ya. Betul. Karena terbukti si anak-anak itu belum bisa. Belum bisa. Pada akhir ini juga saya sering merenung sendiri begitu bagaimana ya cara mengatasi 4 orang ini untuk bisa membaca dengan cepat lah gitu kan. Sedangkan akhir tahun sudah mau berlalu gitu ya. Jadi saya ingin sekali anak-anak yang 4 orang itu naik kelas 3 itu udah bisa membaca begitu Pak. Soalnya kan nanti takutnya Ibu yang disalahkan ya Bu. Iya. Guru kelas atas ya, Bu. Pasti dari kelas bawahnya begitu Pak. Oke, tadi itu kan menyebutkan ada 4 orang siswa yang Iya. ini kebetulan Iya. yang masih belum bisa baca. Mohon maaf nih Bu, Iya. apakah ada nih mungkin gangguan lain pada 4 orang ini? Contoh seperti dia punten ya Bu, seperti Iya. kurang pendengaran atau penglihatannya seperti itu Bu. Tidak ada sih kalau gangguan seperti itu mah tidak ada gitu. Emang ini murni anak-anak yang belum bisa konsep dasarnya begitu. Dasar. Ya jadi perlu perhatian ekstra dari saya sebagai wali kelasnya begitu mungkin Pak. Oke, jadi gangguan tidak ada. Tidak ada ya. Nah, kalau sejauh ini Bu, selain tadi Ibu kan Ibu sudah mencoba dalam proses pembelajaran dengan menggunakan media kartu kata. Iya, dengan media Yang kartu Ibu kata. lakukan selain itu mungkin solusi yang pernah Ibu lakukan yang lain apa gitu Bu? Saya sih pernah melakukan pembelajaran dengan media dari YouTube gitu. Saya mengambil media dari YouTube. Biasa ya Pak yang memakai InFocus. Jadi kan mungkin anak-anak lebih suka atau lebih tertarik dengan melihat secara langsung. Kan di YouTube kan ada
ada gambar, video, terus ada tulisan-tulisannya begitu ya Pak ya. Mungkin lebih menarik bagi mereka. Nah, akan tetapi tetap saja Pak, selain dari itu anak-anak itu kurang gitu, jadi kurang memahami si media tersebut ya, tetap kurang. Nah, selain saya menggunakan media dari itu, saya juga melakukan komunikasi intens lah dengan orang tua siswa tersebut ya. Jadi saya minta bantuan kepada orang tua tersebut untuk mengajarkan anaknya tersebut di rumah gitu, terutama dalam membacanya begitu Pak. Tapi ya mungkin namanya juga orang tua ya Pak ya, punya kesibukan yang lain ya, begitulah ya, tetap saja gitu, tidak berjalan apa yang saya harapkan gitu. Iya. Mungkin pernah berpikir gini nggak Bu? Ibu punya solusi nih sebenarnya yang ingin Ibu coba terapkan. Ya. Tapi memang sejauh ini ya belum Ibu laksanakan atau belum Ibu coba nih solusi ini gitu Bu. Iya nih, saya sempat mikir ya Pak ya, kayaknya ini perlu penanganan khusus gitu untuk 4 orang ini. Misalnya kayak belajar tambahan Betul, belajar tambahan atau les tambahan. Iya, itu saya juga sempat mikir itu Pak. Jadi kan kalau tentang pembelajaran tambahan di luar jam mengajar kan mungkin waktunya lebih leluasa dibandingkan kan saya mengajarkan di PBB biasa gitu ya, PBB biasa kan waktunya terbatas. Kalau saya mengandalkan maksudnya mengajarkan yang 4 orang itu, yang lainnya terbengkalai gitu, jadi susah Pak. Jadi saya terpikirkan itu belajar tambahan begitu Pak. Ya, bagus sekali Bu, karena memang betul yang Ibu tadi sampaikan. Kalau kita fokus nih ketika di jam belajar biasa ke yang selain 4 orang itu ya Bu, ya kasihan yang namanya betul ya. Tapi kalau kita semuanya fokus ke 4 orang ini anak-anak yang lain gimana dong? Iya, kebayang gitu. Apalagi kalau kelas 2 kan? Iya betul. Betul. Bagus nih Bu, kayaknya memang bisa dicoba diterapkan ya Bu untuk solusi belajar tambahan ini gitu ya Bu. Iya Pak. Kira-kira Ibu mau coba kapan ya Bu? Ya secepatnya Pak. Bahkan akan saya coba kan secepatnya. Minggu depan kan saya akan melakukan biar tidak terus menerus si anak itu, kasihan kan Pak ya kalau sama anak itu belum bisa membaca, waktu terus berjalan, sedangkan pokoknya begitulah Pak, akan secepatnya saya lakukan begitu Pak. Oke, luar biasa sekali. Pernah terpikir nggak Bu? Ketika saya melakukan solusi yang ini nih kemungkinan yang akan terjadi nih gangguannya gitu Bu. Pasti sih Pak, saya juga terpikirkan ya, pasti ada gangguannya gitu kan. Saya sendiri kan punya tugas tambahan lain ya Pak ya, saya sebagai operator di sekolah gitu. Mungkin saya di jam itu suka adalah gitu rapat operator bos, operator dapodik atau yang lainnya gitu. Pasti ada gangguan yang saya tidak akan bisa membimbing anak tersebut gitu di belajar tambahan. Begitu Pak, ya mungkin ada gitu. Pasti ada gitu ya. Iya, pasti ada. Tapi untuk gangguan yang tadi kira-kira ada nggak nih teman yang bisa diajak nih ya untuk kolaborasi dengan Ibu yang bisa membantu ini nih ketika saya keluar bisa nggak bantu ini gitu Bu? Kebetulan ada sih Pak teman yang tidak terlalu sibuk gitu ya, dan di situ juga dia satu frekuensi dengan saya gitu, dimana dia juga peduli dengan 4 anak ini. Nah kan dulu dia sebagai teman saya ini sebagai wali kelas dari yang saya pegang di kelas 1. Iya, di kelas 1-nya dia wali kelasnya. Ya mungkin saya coba komunikasi dengan dia Pak gitu. Betul. Luar biasa sekali Bu, luar biasa ya. Ini mudah-mudahan nih apa yang Bu Yuni rencanakan ini program yang sangat mulia ya Bu. Anak-anak Ibu ini mudah-mudahan berjalan sesuai dengan rencana ya. Dan jujur saya penasaran nih bagaimana nih hasil dari rencana Ibu ini. Makanya saya berharap nanti setelah beberapa minggu setelah pertemuan ini saya pengen ngobrol-ngobrol lagi dengan Bu Yuni, pengen menanyakan gimana sih hasilnya gitu ya Bu ya. Iya Pak. Oke. Ya, selamat Bu Yun, mudah-mudahan apa yang Ibu Yuni nanti bisa yang Ibu Yuni rencanakan ini bisa berhasil ya. Tapi kebetulan ini karena kita ini
nggak lama gitu ya Bu. Iya, iya, iya. Ini sebagai penutup nih Bu, saya pengen Ibu apa ya namanya menyampaikan apa sih yang Ibu dapatkan dalam percakapan singkat kita kali ini gitu Bu? Wah, Pak Denja, saya sadar ya, saya sangat apa sih di percakapannya sangat luar biasa sekali. Saya merasakan unek-unek dari saya itu tersampaikan gitu, jadi nggak dipendam sendiri. Akhirnya ada solusi yang harus saya lakukan ke depannya begitu Pak. Betul, Iya. alhamdulillah luar biasa. Mudah-mudahan unek-uneknya segera apa ya terselesaikan gitu ya Bu, Iya. dengan solusi yang tadi Ibu sampaikan. Iya. Dan mudah-mudahan semua yang menjadi harapan Ibu itu apa ya namanya berjalan dengan baik. Gitu. Iya, iya begitu Pak. Oke, terima kasih ya Bu Iya, untuk sama-sama. waktu dan percakapan hari Iya, ini. sama-sama, Mudah-mudahan Pak. sukses selalu buat Ya, Ibu ya. amin. Baik. Iya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini luar biasa sekali. Ya, alhamdulillah ya Pak. Sangat bagus sekali dan saya mengamati dari tadi. Ya, saya juga terkesan kali ini. Kira-kira apa yang dikatakan oleh Pak Denny pada saat coaching hari ini? Oke, untuk coaching hari ini saya saya merasa sangat senang sekali Pak, karena saya lihat coach tadi merespon baik apa yang saya lakukan. Kemudian saya juga tadi rasakan percakapan dengan coach itu udah berjalan dengan baik ya Pak. Jadi saya berpikir mungkin apa yang saya lakukan itu sudah sesuai dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan gitu Pak. Ya. Ya ini ya hasil dari pengamatan saya ya Pak. Betul. Ada beberapa catatan nih Pak. Bapak sudah menemukan kompetensi yang ingin Bapak capai ya. Alhamdulillah. Itu menjadi pendengar yang baik. Betul. Kemudian mendengar dengan merasa sehingga pasti terlihat nyaman menurut saya dan mampu menyampaikan materi dengan yang sesuai dengan permasalahan. Betul. Sehingga tadi Bapak juga terlihat sudah melakukan kompetensi yang Bapak harapkan. Oke, alhamdulillah ya Pak kalau gitu ya Pak. Nah ini juga proses coaching berikutnya nih. Kira-kira kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bapak ini apa ya? Oke, kalau melihat progres ya Pak, saya ingin pada coaching berikutnya, saya ingin kemampuan saya dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu saya bisa lebih tingkatkan lagi gitu Pak, untuk pertanyaan-pertanyaan berbobotnya gitu, seperti itu. Berarti ya kompetensi yang akan nanti dikembangkan pada coaching berikutnya berarti tentang memberikan pertanyaan yang berbobot. Betul. Baik, ini Pak ada catatan mungkin dari tadi saya melihat secara umum mungkin tadi saya sudah memberikan gambaran di awal ya. Nanti ini ada beberapa tambahan mungkin yang nanti bisa dilihat oleh Bapak untuk bahan nanti menjadi coach ke depannya. Siap. Aduh, terima kasih Bapak, terima kasih ya. Ini terima kasih atas catatannya. Ini insya Allah saya pelajari, saya amati karena catatan ini sangat penting buat saya, sehingga saya berharap nanti saya bisa memberikan proses coaching yang lebih baik lagi pada rekan-rekan saya ataupun siapapun itu juga gitu Pak. Ya, baik Pak, mudah-mudahan nanti ke depannya mungkin Bapak menjadi Amin. Iya. Siap gitu Pak. Iya. Mungkin di pertemuan yang Siap. Ya, terima kasih ya Pak sudah menyempatkan waktunya hari ini Pak. Terima kasih Pak. Ya, enggak.